Hai teman-teman, kembali lagi di channel Teateris. Masih bersama saya, Angelica Dilarani. Biarpun dari desa, tapi tetap memegang erat budaya Eropa. Di video ini, kita akan merangkum sebuah film yang berjudul Lee Grand Chef2 Kimchi. Film ini rilis pada tahun 2010 yang disutradarai oleh Baek Dong-hoon dan dibintangi oleh Kim Jong-eun, Gu Jin, Wang Jingye, dan artis Asia lainnya. Film ini bercerita tentang pertandingan memasak channel yang merebutkan hadiah uang dan hak untuk memasarkan kimchi buatannya ke seluruh negeri. Gak usah terlalu lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Thank you very much. Mwah. Film ini dibuka dengan sebuah adegan saat para koki tengah sibuk menyiapkan hidangan untuk tamu terhormat. Presiden Korea yang pada saat itu tengah berada di restoran bersama Perdana Menteri Jepang. Presiden Korea dijamu khusus dengan berbagai macam makanan. Sampai saat Presiden Korea mencicipi menu spesial mereka yang diketahui oleh Presiden Korea bahwa itu adalah kimchi, sebuah makanan tradisional Korea. Namun Perdana Menteri Jepang mengklaim bahwa kimchi atau kimuchi ini berasal dari Jepang. Presiden Korea kaget dengan pernyataan itu. Saat dirinya kembali ke Korea, dia pun meminta agar diadakan kontes pertandingan kimchi. Kontes ini bertujuan untuk memperkenalkan pada dunia bahwa kimchi adalah makanan dari Korea. Di scene selanjutnya, kita akan diperkenalkan salah satu pemeran utama film ini yang bernama Jang Eun. Ini orangnya. Jang Eun yang merupakan chef terkenal di Jepang sekaligus koki pribadi sang Perdana Menteri Jepang yang memiliki keahlian luar biasa dalam hal memasak. Di tempat lain, kita akan melihat seorang pria bernama Sung Chan. Ini wajahnya. Dia adalah penjual keliling sayuran dan buah-buahan, di mana ia sangat terkenal ramah dan hangat kepada para pelanggannya sekaligus adik dari Jang Eun. Kemudian, setelah mendengar pemerintah Korea akan mengadakan lomba masak nasional kimchi contest, Jang Eun memutuskan berhenti dari profesinya dan kembali ke rumahnya di Korea. Jang Eun juga memiliki misi untuk menutup rumah makan tradisional kimchi milik ibu kandungnya yang kini tengah sakit, dan merubahnya menjadi sebuah restoran mewah. Dan ini adalah ibunya. Kita sebut saja Ibu Rose. Sama cantik kan kayak Rose Blackpink? Akibat rencana tersebut, sang adik Sung Chan tidak menyetujui misi sang kakak tersebut karena nilai historis dari yang ada di dalam restoran tersebut. Tak lama Jang Eun muncul di layar TV untuk wawancara dan menyatakan bahwa Jang Eun ingin ikut kontes kimchi nasional. Meski ia selalu disebut sebagai koki berbakat, namun Jang Eun tetap merendah dan mengatakan bahwa ia tidak ingin masakan tradisional Korea hilang ditelan era globalisasi lebih lama lagi. Sahabat Sung Chan, Jisoo, juga mendorong Sung Chan untuk mengikuti kontes kimchi nasional. Sung Chan yang awalnya tidak tertarik untuk mengikuti kontes kimchi tersebut, akhirnya ikut serta dan menantang sang kakak beda ibu ini untuk bersaing. Siapa pemenang dari kontes ini berhak menentukan nasib restoran milik Ibu Rose. Jang Eun pun menyetujui ajakan Sung Chan. Di waktu luang Jang Eun sedang sendiri, ia terlihat sangat sedih saat membayangi masa kecilnya yang kelam, lantaran dulunya ia merupakan korban perundungan teman-temannya kala mengetahui Jang Eun tumbuh besar tanpa mengenali sosok ayahnya. Dan ia tidak pernah lupa akan kesedihan yang pernah dia alami selama masa hidupnya sampai sekarang.
Jang Eun sangat berambisi untuk menang. Kemampuannya memasak tidak diragukan lagi. Di mata teman-temannya, Jang Eun adalah sosok wanita yang cantik, berbakat, dan pekerja keras. Bisa dibuktikan saat tema tantangan kontes kimchi sudah diputuskan untuk minggu depan. Jang Eun mendatangi sebuah tempat yang jauh untuk mencari garam terbaik untuk bahan sebagai pondasi utama dalam pembuatan kimchi. Namun sayang, apa yang Jang Eun cari tidak ada, hingga ia putuskan untuk membuat garam sendiri. Sedangkan Sung Chan terus-menerus menguji coba masakannya, namun gagal. Sung Chan tidak bisa menemukan garam yang diinginkannya hingga ia mulai frustasi. Jinsu yang sudah menghabiskan banyak uang untuk membeli bahan sesuai kebutuhan Sung Chan juga tidak bisa dimanfaatkan. Lantaran Sung Chan tidak berpikir jika bahan yang akan digunakan tidak akan berhasil untuk masakannya. Hari besar telah tiba di minggu pertama. Semua kontestan melakukan yang terbaik untuk membuat kimchi sesuai tema yang telah diputuskan. Ribuan pasang mata menyaksikan kontes kimchi tersebut dengan meriah. Saat durasi yang ditetapkan telah habis, ketiga juri mencicipi satu persatu hidangan. Persaingan antara kakak dan adik terlihat sangat ketat ketika hasil poinnya keluar. Sung Chan berada di peringkat pertama karena ia mendapatkan poin terbanyak dari semua kontestan. Lalu disusul sang kakak yang berada di peringkat kedua. Hal itu dikarenakan Sung Chan mengganti pondasi dasar garam dengan kecap asin tradisional Korea untuk kimchi buatannya. Dan ketiga juri menilai bahwa Sung Chan adalah koki yang sangat kreatif hingga ia berhasil menghidangkan kimchi tanpa lada merah yang sangat lezat. Menjelang pertandingan minggu kedua di babak selanjutnya, Sung Chan dan Jisun pergi ke pantai laut timur untuk mencari bahan lain yang akan ia gunakan untuk memasak di kontes minggu depan. Saat ia melewati pasar seafood, keduanya bertemu seorang pria yang merupakan pekerja di distribusi buah kesemek Sangju milik teman Sung Chan. Pria itu bernama Yosang yang ternyata asli tinggal di daerah pantai itu. Suatu hari, Yosang mengantar Sung Chan dan Jisun ke sebuah rumah makan yang terkenal di area sana. Saat datang dan mulai menikmati makanannya, Jisun melihat foto-foto seorang anak dan penghargaan-penghargaan dari perlombaan lari seprovinsi sewaktu anaknya masih sangat muda. Ibu pemilik rumah makan tersebut sedikit bercerita dengan perasaan bangga tentang anaknya di masa lampau, sekaligus sedih karena mengetahui kini anaknya merupakan seorang buronan dan sudah lama tidak pulang ke rumah. 우리 도 대표 출신 아이가 전신 다 1등인기라 놓고 있던 내 자식인데. Malamnya di perjalanan, mobil yang ditumpangi Sung Chan dan Jisun diperhentikan oleh Yosang dan mereka bertiga minum bersama di pinggir laut. Yosang bercerita dalam kesedihannya bahwa ia menyesal telah melakukan kesalahan saat masih kecil hingga ibunya celaka dan tidak bisa berjalan dengan normal. Dahulunya, Ibu Yosang merupakan nelayan aktif sebelum akhirnya wanita itu terpaksa berhenti dari sumber mata pencahariannya. Sung Chan dan Jisun meyakinkan Yosang bahwa ibunya selalu menunggunya dan akan selalu menyambut anaknya dengan penuh kasih sayang. Lantas, Sung Chan dan Jisun mengantar Yosang kembali pulang di tengah hujan malam hari. Di tengah hujan yang semakin lebat, Sung Chan berinisiatif untuk mencari kepiting di laut saat Jisun tertidur pulas di mobil Sung Chan. Meski cuacanya sedang ekstrim, Sung Chan tidak menyerah untuk mendapatkan kepiting agar diolah dengan kimchi buatannya. Esok paginya, Sung Chan yang baru kembali dari aktivitasnya di tengah laut menyapa Jisun yang baru terbangun dari tidur. Lalu tak lama mereka bertemu dengan Ibu Yosang yang baru selesai berbelanja bahan makanan untuk anaknya. Di perjalanan, Ibu Yosang
mengatakan ada dua kebahagiaan terbesar di dunia ini. Pertama, hujan di tanah yang kering. Kedua, saat makanan masuk ke dalam mulut anak-anakmu. Jir, dari perkataan Ibu Yo membuat Neng Angel merasa bukan siapa-siapa tanpa adanya seorang ibu. 그렇게 좋아요? Kemudian, mereka menemukan Yosang diseret keluar rumah oleh segerombolan orang untuk menangkapnya. Ibu Yosang berusaha mengejar untuk menghentikannya. Namun wanita parubaya ini terjatuh dan tidak bisa menghentikan penangkapan Yosang. Hingga akhirnya, Yosang dibawa pergi dengan paksa hingga sang ibu tidak berdaya dan meratapi kesedihan yang mendalam. Sungchan yang menyaksikan kejadian tersebut tiba-tiba dihantui oleh masa kelamnya ketika ibu kandungnya meninggalkannya tanpa sebab, hingga menumbuhkan kesedihan sekaligus kebencian pada ibunya. 커가면서 엄마가 자기를 버렸다고. Pada saat itu juga, Jinsu menyadari perubahan sikap Sungchan hingga ia bertanya pada sang kakek yang juga tinggal di Chenyangga, Jawon. Jawon bercerita pada Jinsu tentang masa kecil Sungchan yang ditinggal pergi oleh ibu kandungnya karena ibu Sungchan memiliki cacat pada pendengaran dan tidak bisa berbicara. Hingga suatu ketika, Sungchan dititipkan pada ibu Jang-eun untuk merawat Sungchan hingga tumbuh besar. Karena ibu Sungchan berpikir anaknya akan mati apabila ia tetap mempertahankan Sungchan dalam dekapannya, mengingat kondisi sang ibu yang tidak memungkinkan. Selanjutnya, Jawon yang tengah bersih-bersih rumah makan Chunyanggak menemukan sang ibu Jang-eun terjatuh pingsan. Hingga dengan cepat ibu Jang-eun dibawa ke rumah sakit dan segera masuk UGD untuk pemeriksaan lanjut. Di sisi lain, kontes kimchi di minggu kedua dimulai. 10 kontestan telah menyiapkan bahan-bahan sesuai tema yang telah diputuskan. Ketenangan di pagi hari bersama kimchi. 김치를 선택했습니다. Jang-eun menyiapkan ikan golden polak yang telah dikeringkan sebagai bintang utama dalam pembuatan kimchi. Sedangkan Sungchan menyiapkan kepiting segar hasil tangkapannya di Laut Timur. Saat para kontestan sedang memasak, Sungchan kembali dihantui oleh bayangan sosok ibunya yang membuat dia tidak fokus dan tak sengaja melukai tangannya saat membuka kulit kepiting yang keras. Sungchan berusaha mengumpulkan diri kembali untuk fokus, hingga akhirnya waktu durasi memasak selesai. Saat penjurian, ketiga juri memuji hasil masakan Jang-eun yang penuh kejutan. Karena para juri sempat pesimis dengan pemilihan bahan utama Jang-eun, yaitu ikan golden polak yang dikeringkan. Berkebalikan dengan hasil masakan Sungchan yang mendapati rasa yang sedikit tidak sesuai dengan ekspektasi para juri. Hingga Sungchan harus terima hasil poin yang kini berada di peringkat 2 di bawah Jang-eun yang berada di peringkat pertama. Setelah kontes kimchi minggu kedua selesai, kakak dan adik langsung beranjak ke rumah sakit untuk menjenguk sang ibu yang terbaring lemah. Dan diketahui bahwa ibu Jang-eun menderita penyakit kanker hingga ia harus dirawat inap. Setelah menjenguk ibu Jang-eun, Jang-eun dan Sungchan bertengkar hebat dan saling menyalahkan. Jang-eun menyalahkan Sungchan yang menghalangi dirinya untuk bersama ibu keluar dari rumah makan kebanggaan keluarga. Sementara Sungchan mempertanyakan alasan kepergian Jang-eun selama 10 tahun ini tanpa pulang ke rumah. Jang-eun murka lalu menampar wajah Sungchan sambil bersumpah ia akan mengalahkan Sungchan dengan telak di babak akhir kontes kimchi. 벽이 바로 춘향각이야. 말이지. 모든 게 너 때문이야. 닥쳐. Saat ibu Jang-eun terbangun dari tidurnya, ibu Jang-eun bercerita pada Jawon bahwa ia memimpikan ibu Sungchan dan ia tidak bisa menghadapinya untuk bertemu. Jawon terdiam dan berpikir. Hingga esok harinya, Jawon mengajak Sungchan untuk pergi ke suatu tempat yang jauh tanpa memberitahu kemana tujuannya. Sebelum lanjut, disarankan untuk menyiapkan tisu ya. Lanjut, ternyata Jawon dan Sungchan pergi ke rumah sakit dan bertemu seorang dokter parubaya. Dokter itu bercerita tentang sosok wanita
yang pernah dirawat inap di ruang ICU karena pembuluh darah di otaknya pecah. Secara medis otaknya sudah mati dan tidak ada yang bisa dilakukan. Lalu keajaiban di malam itu terjadi. Dokter mengatakan di dalam hidupnya tak pernah melihat seseorang yang begitu mengharapkan kedatangan anaknya. Dan layaknya wanita itu belum siap meninggal. Esoknya, Jawon dan Sung Chan kecil datang untuk bertemu ibu Sung Chan yang masih tidak sadarkan diri. Dan disitulah pertemuan Sung Chan terakhir kali bersama sang ibu, hingga akhirnya ibu Sung Chan meneteskan air mata dan meninggal dengan tenang. Hati Sung Chan ternyuh saat mendengarkan cerita sang dokter. Dan ia menyadari bahwa sang ibu akan selalu menyayangi Sung Chan sampai akhir hayatnya. Ini film apa sih? Filmnya bikin haru banget. Di sisi lain, Jang Eun bertemu kembali dengan teman-teman seprofesinya saat ia masih bekerja di Jepang dan menjamunya dengan makanan hasil masakannya. Jang Eun yang tengah gelisah mempertanyakan bagaimana rasa masakannya, akhirnya mendapatkan jawaban oleh satu rekannya bahwa masakan Jang Eun sangat sempurna dan dapat menyenangkan orang yang menyantapnya. Namun, ia juga berpikir hati dan pokok dari kimchi buatannya tidak ada di sana. Jang Eun yang mendapatkan jawabannya langsung merasa tertohok. Esoknya, kontes kimchi di babak akhir dimulai dengan tema kimchi terbaik yang bisa dibuat. Kali ini Sung Chan yakin bahwa ia bisa mengalahkan Jang Eun dengan masakannya. Jang Eun yang masih merasa tertekan berusaha mengeluarkan semua kemampuannya untuk membuat kimchi terbaik dengan tema masakannya. Makanannya menggetarkan hati. Sedangkan Sung Chan menamai masakannya kimchi buatan ibu. Saat penjurian, para juri dibuat bingung oleh hasil masakan dengan tampilan yang sangat sama. Namun saat mencicipinya, kimchi milik Sung Chan memiliki kelebihan dalam rasa dibandingkan Jang Eun. Dan ternyata Sung Chan mengatakan bahwa ibu Jang Eun selalu mengajarkan cara mengolah kimchi hanya dengan bahan yang terbaik. Terutama lada yang dikeringkan tidak hanya menggunakan matahari, tapi juga dengan api. Dan ibu Jang Eun tidak pernah lupa menggunakan bubuk kayu manis karena memiliki efek untuk menghangatkan badan. Terutama untuk Jang Eun yang dulunya gampang sekali kedinginan. Sedangkan kimchi pada umumnya tidak pernah menggunakan bubuk kayu manis. Mendengar hal itu, Jang Eun menangis dan mulai menyesali perbuatannya pada sang ibu karena telah bersikap kasar. Kimchi buatan Sung Chan telah meluluhkan hati Jang Eun dan menyadari bahwa ibunya selalu ingat dan sayang pada anaknya sepanjang waktu. Ibu Jang Eun akhirnya meninggal dunia. Kedua kakak beradik ini kembali rukun dan membuka kembali rumah makan keluarga Chun Yang Gak yang memang memiliki sejarah panjang selama bertahun-tahun. Film pun berakhir dengan happy gelai. Banyak sekali pesan moral yang kita dapatkan dari film ini. Salah satunya adalah begitu banyak macam makanan di dunia ini, tapi masakan ibumu selalu berhasil membuat kangen. Dan rasanya berjuta-juta kali lipat enak dibandingkan makanan manapun. Saya Neng Angel pamit. Sampai berjumpa di video lain. Sayonara tepung kanji.